Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan bahas tentang gaya Lorentz. Gaya yaitu gaya yang terjadi pada saat ada muatan yang bergerak pada medan magnet, gitu ya. Dia akan terjadi sebuah gaya yang dinamakan gaya Lorentz. Oke, kita langsung saja ke materinya. Jadi di gambar sebelah kiri kita bisa lihat bahwa digambarkan bahwa ada medan magnet yang X ini ya, X dari bulatkan di area ini gitu ya. Dia arah medan magnetnya itu ke arah dalam bidang gitu, masuk ke arah bidang gitu ya. Bukan keluar tapi masuk gitu. Nah, kalau misalnya kita punya sebuah muatan positif, asumsi saja begini ya. Kemudian dia bergerak dengan kecepatan V ke kanan, maka secara alami muatan ini mendapatkan gaya ke atas gitu. Nah, gaya ke atas ini, gaya ke arah ke atas ini dinamakan dengan gaya Lorentz. Oke, itu jika ini muatannya positif ya, seperti ini. Kalau dia muatan negatif, dia arahnya ke bawah gitu. Besarnya gaya Lorentz ini dapat dirumuskan dengan ini untuk vektornya ya. Jadi F vektor L itu QV cross B gitu ya. Jadi kalau kita hitung besarnya berarti ya besarnya Q kali besarnya V kali besarnya B dikali sin theta. Theta-nya ini adalah sudut antara B dengan V. Jadi kalau misalnya kita lihat di gambar ini ya, theta-nya itu adalah 90 derajat. Kenapa? Kalau kita lihat V-nya kan ke kanan. Sedangkan B-nya dia ke arah dalam gitu. Artinya sudutnya 90 derajat gitu. Nah, dengan seperti ini dia mendapatkan gaya ke atas. Untuk lebih memudahkan kemana sih arah gaya atau arah arah gerakan medan listrik atau arah medan magnetnya gitu ya. Arah muatan listrik, arah medan magnet dan arah gaya kita bisa gunakan kaidah tangan kanan gitu ya. Ini untuk muatan positif ya pakai tangan kanan. Jadi bisa kita lihat di sini. Kalau kita buka tangan kita seperti ini telapak tangannya, maka 4 jari ini telunjuk tengah manis dan manis dan kelingking itu menunjukkan arah B, arah medan magnet gitu ya. Jempol itu jempol itu menunjukkan arah V. Sedangkan arah telapak tangan ini yang ke arah luar itu menunjukkan arah gaya Lorentz-nya. Jadi bisa kita lihat nih, kalau kita terapkan prinsip kaidah tangan kanan untuk kasus ini, maka dengan mudah kita lihat kan bahwa V-nya jempolnya ke kanan, kemudian B-nya itu ke arah dalam, maka kita bisa buat nih V-nya akan ke atas. Kalau arahnya ke sini, sama juga nih, arahnya ke sana, V-nya, B-nya ke dalam, berarti F-nya ke sana gitu. Dan seterusnya. Oke, kita lanjut ke kasus seperti ini ya. Jadi kalau misalnya kita punya muatan positif, lalu kita awalnya dia punya gerakan ke atas, maka secara otomatis dia akan membuat sebuah lintasan yang melingkar. Kenapa? Karena bisa kita lihat nih, kita lihat yang sebelah kiri dulu ya. Muatannya positif, berarti kita bisa menggunakan kaidah tangan kanan. Kalau misalnya arahnya ke atas, maka kita mendapatkan gaya ke kiri. Kenapa? Karena medan magnetnya ke arah dalam ya, ke arah kiri. Akibatnya apa? Yang tadinya lurus ke atas, dapat gaya kiri, dia belok nih ke arah sini. Nah, setelah dia belok, dia dapat gaya lagi ke arah dalam lagi, terus gitu ya. Dan seterusnya sampai dia akhirnya membuat lintasan ini menjadi lingkaran. Gitu. Nah, karena dia bentuk lintasannya melingkar, maka dia punya jari-jari. Nah, bagaimana cara mencari jari-jari? Mencari jari-jarinya, besar jari-jarinya, maka kita perlu persamaan. Oke, sekarang bagaimana cara cara menurunkannya? Berarti intinya adalah F Lorentz-nya, FL ya, itu harus sama dengan F sentripetalnya gitu. FL gaya Lorentz itu adalah B dikali Q dikali dengan V. V-nya kecepatan ya. Sama dengan kita tahu bahwa gaya sentripetal adalah M
V kuadrat per R. Artinya kalau kita turunkan lagi, ini V kan bisa kita coret nih. Kita mendapatkanlah bahwa R itu sama dengan MV per BQ. Nih. Nah, maksudnya apa? Ya ini jari-jari ini, R ini, dapat kita cari dengan cara MV per BQ gitu. Nah, kalau untuk dia muatan negatif, biasanya kita kalau negatif itu elektron gitu ya. Nah, kalau elektron kita arahnya kebalikan gitu. Dia menggunakan tangan kiri lah kaidahnya gitu. Jadi kalau misalnya V-nya ke sana, ke atas, kemudian medan magnetnya ke dalam, maka kalau kita menggunakan tangan kiri, maka F-nya ke sini. Gitu. Jadi kalau dia muatan negatif dengan kasus seperti ini, maka dia akan membuat lintasan searah jarum jam gitu ya. Sedangkan sebelumnya kalau dia muatannya positif, maka dia membuat lintasan berlawanan dengan arah jarum jam. Nah ini kalau misalnya medan magnetnya ke arah dalam. Gitu. Oke, untuk lebih jelasnya kita bisa kerjakan soal ini. Hitunglah besar dan arah medan magnet yang harus diberikan pada partikel bermuatan Q sama dengan 0,2 nanocoulomb, artinya positif ya, tidak ada negatif di sini. Dengan massa 3 kali 10 pangkat minus 12 kg bergerak dengan kecepatan 10 meter per second ke arah atas. Ini udah digambarkan ya. Supaya bisa gerak melingkar searah jarum jam dengan jari-jari lintasan R 15 cm. Oke, untuk mengerjakannya lebih enak, saya akan pindahkan ke coret-coretan dulu ya. Oke, ini udah saya pindahkan. Saya ganti pensil dulu. Jadi, yang ditanya besar dan arah ya. Ini ada bulat-bulat tapi kosong. Kita nggak tahu apakah arahnya masuk atau keluar. Yang jelas kita ditanya supaya arah lintasan muatan positif ini dia searah jarum jam gitu ya. Oke, karena yang ditanya adalah besaran arah ya kita satu-satu saja dulu ya, besarnya dulu ya. Untuk mencari besarnya kita bisa gunakan yang tadi ya, R itu sama dengan MV, V-nya itu kecepatan ya, MV per BQ gitu ya. Nah, jadi kalau yang ditanya adalah medan magnet kan B, berarti kita bisa tuliskan bahwa B sama dengan MV per RQ gitu ya. Udah tinggal dimasukin angkanya nih. Masanya adalah 3 kali 10 pangkat minus 12 kg dikali V. V-nya kecepatannya 10 meter per second. Dibagi R, R-nya 15 cm. Ini harus kita rubah dulu menjadi meter ya. Berarti ini kan 0,15 meter ya. Berarti 0,15 meter dikali Q. Q-nya adalah 0,2 nanocoulomb. Artinya ini 0,2 kali 10 pangkat minus 9 coulomb. Oke, dengan kita hitung ini, dapatnya adalah, oke, ini kalau kita coret, ini kan 20, oke, ya hitung pakai kalkulator aja ya, dapatnya ternyata pas, ini 1 Tesla, gitu ya. Nah, ini besarnya nih, yang ditanya bukan cuma besarnya kan, gitu ya, tapi arahnya. Nah, kita bisa gunakan kaidah tangan kanan. Kenapa? Karena muatannya adalah muatan positif. Kalau misalnya kita ingin arahnya searah jarum jam ke sana atau F-nya itu ke arah dalam sini ya, ke arah pusat lingkaran ya. Pada saat dia di sini arahnya ke sini, pada saat dia di sini arahnya ke sini gitu kan. Maka kita harus buat medan magnetnya ke arah, kita lihat ya. Karena F-nya ke dalam ke arah pusat lingkaran, berarti tapak tangan mengarah ke dalam ya, ke pusat lingkaran ya. Kemudian arah gerak arusnya V-nya ke arah atas nih, ke arah atas. Berarti biar dia arahnya ke dalam, maka medan magnetnya harus ke arah medan magnetnya berarti ke arah luar ya, ke arah menuju ke pembaca gitu, keluar bidang. Arahnya keluar bidang. Gitu. Jadi ini kalau kita gambarkan di titik nih, jangan cross gitu ya, di titik-titik gitu ya. Kan ke arah kita ya. Gitu dan seterusnya. Oke.
Oke, selanjutnya kita balik ke slide lagi ya. Bahasannya kemudian adalah nextnya itu adalah eh, selektor kecepatan ya. Oke, mari kita pindah ke slide ya. Oke, kita lanjutkan. Ini soal sudah kita kerjakan. Selanjutnya adalah ini selektor kecepatan ya. Selektor kecepatan itu untuk lebih jelasnya kita langsung gambar saja dulu ya. Jadi misalnya kita punya medan magnet nih ke arah dalam bidang ya ini ya, X semua ya, apa cross ya, bukan dot. Berarti ada medan magnet yang ke arah dalam bidang gitu. Nah, tapi di dalam medan magnet ini kita pasang sumber tegangan DC gitu ya. Dan ada dua elektroda di sini. Jadi artinya apa? Di sini ada muatan positif gitu ya. Ini semacam kapasitor berarti ya. Gitu. Sedangkan di sini ada muatan negatif. Gitu. Nah, kalau misalnya ada kasus seperti ini, maka ada beda potensial nih antara yang atas dan bawah. Nah, karena ada beda potensial dan ini juga ada jarak sebesar D ya, anggap saja dari sini ke sini itu D gitu ya. Maka didapatlah ada medan magnet yaitu V per D gitu ya. Besarnya medan magnet itu V per D gitu ya. Oke. Oke, udah ada V E-nya udah dapat kan gitu ya. Karena kalau gini, karena sudah ada medan magnet di sini, karena ada muatan positif negatif di sini, maka jika ada muatan positif yang berada di antara kedua plat ini, maka mau tidak mau muatan tersebut akan mengalami gaya listrik statis, yaitu saya tulisin aja, F listrik statisnya itu sama dengan Q dikali dengan E gitu ya. Ini gaya listrik statis. Nah, lanjut, kalau misalnya muatan ini bergerak dengan kecepatan V ke arah kanan, maka dia juga akan mengalami gaya Lorentz gitu. Sekarang gini, jika ini muatan positif, maka dia akan mendapatkan gaya listrik statis ke arah bawah ya. Kenapa? Karena medan magnetnya kan ke arah dari positif ke negatif kan gitu ya. Atau kalau gampangnya gini, di sini muatan positif terkumpul di sini, ini muatan positif. Artinya ini kan akan ditolakkan oleh atas tapi akan diterima oleh bawah gitu. Akhirnya dia mendapatkan gaya listrik statis ke arah bawah gitu. Sebaliknya, untuk gaya Lorentz, dia arahnya kemana? Ke atas. Kenapa? Kalau kita gunakan kaidah tangan kanan, kecepatannya ke kanan, medan magnetnya ke dalam, maka gaya Lorentz-nya ke atas gitu. Jadi di sini ada gaya FL aja ya, yaitu B dikali Q dikali dengan V. Kalau kita lanjutkan, biar bisa apa muatan ini bergerak lurus ke kanan, artinya kan FL dan FLS-nya harus sama. Jadi kalau saya tuliskan kan ini, FLS harus sama dengan FL gitu. Listrik statis harus sama dengan Lorentz. Jadi kalau saya tuliskan lagi, FLS-nya kan Q dikali E sama dengan B dikali Q dikali V. Jadi ini Q-nya bisa kita coret kan? Maka E-nya itu adalah harus B dikali dengan V. Nah, selanjutnya adalah kita tahu nih, kalau kita jabarkan lagi, V itu kan V per D nih. Sama kan nih. E itu kan V per D. Berarti kita bisa ganti nih, tegangan dibagi dengan jarak antara kedua elektroda, antara kedua plat, itu sama dengan BV. Berarti, dengan kata lain, V-nya, V, beda potensial antara atas dan bawah harus B dikali D dikali V. Nah ini. Jadi kalau kita yang paling mudah kan sebenarnya untuk mengatur tegangan ya, beda potensial antara atas dengan bawah gitu. Kita sulit nih untuk mengontrol kecepatan si muatan kan gitu ya. Begitu juga medan magnet gitu ya. Agak sulit. Yang paling mudah adalah kita mengatur tegangannya. Jadi kalau misalnya kita ingin meloloskan muatan ini lurus ke kanan gitu ya, maka kita harus atur supaya V-nya itu segini gitu. Oke, untuk lebih jelasnya lagi, mari kita kerjakan soal latihannya. Ini. Ya, nomor 2 dan 3 ya.
Nomor 2, berapakah besarnya kelajuan partikel yang lolos dari selektor kecepatan pada gambar di samping bila besarnya medan magnet E yang digunakan selalu sama dengan besarnya medan magnet B. Oke, kita kerjakan ya. Saya akan pindahkan dulu ini ke ke coret-coretan ya. Oke, kita kerjakan ya. Ini sudah saya pindahkan ke coret-coretan. Berarti gimana nih? Berapakah besarnya kelajuan dari partikel yang lolos dari selektor kecepatan pada gambar di samping? Artinya kalau muatan ini bisa lolos dari medan magnet dan medan listrik ini, maka lagi nih yang nomor 2 jawabannya. Nomor 2 berarti F listrik statisnya harus sama dengan F Lorentz gitu ya. Berarti ini Q dikali dengan E sama dengan B dikali dengan Q dikali dengan V gitu ya. Yang ditanya adalah berdasarnya kelajuan partikel. V-nya berapa? Berarti kalau ditanya ya ini. V sama dengan Q dikali E dibagi dengan B dikali Q. Saya lupa coret ini. Sekarang coret di sini aja. Ini Q-nya bisa coret. Maka kecepatannya adalah E per B. Nah, tapi kita punya clue lagi nih. Bila besarnya medan magnet E yang digunakan selalu sama dengan besarnya medan magnet B. Artinya kan E sama B-nya nilainya sama besarnya. Berarti ini bisa kita tuliskan 1 gitu. Kalau kita gunakan semuanya SI, ya udah ini 1 meter per second. Oke. Nah, nomor 3 pertanyaannya, bila terdapat campuran partikel bermuatan positif dan negatif pada sektor kecepatan di samping dengan kecepatan yang sama, apakah kedua jenis tersebut akan dapat lolos dari perangkap medan? Kemukakan alasannya. Coba kita cek aja. Kalau dia muatannya positif, dia dapat gaya listrik statis ke bawah, dapat gaya Lorentz ke atas. Kalau besarnya sama, berarti ya dia lolos ya, karena saling berlawanan arah. Sekarang kalau muatannya negatif, berarti dia akan mendapatkan gaya listriknya ke bawah, ke atas gitu. Gaya listriknya ke atas. Jadi saya gambar sini ya, kalau ini muatan negatif minus Q gitu ya. Dan ini V-nya, maka karena ini positif ya, berarti sini positif gitu ya. Yang ini negatif. Nah, bisa kita lihat nih, ini negatif. Nggak mau kan ke bawah, tolak. Nah, ini negatif, ini positif, berarti akan diterima gitu. Jadi ke atasnya gaya Lorentz, gaya listrik statis ya. Gaya listrik statis, kemudian ke bawahnya adalah gaya Lorentz gitu. Kenapa? Ini muatan negatif nih, kita pakai tangan kiri aja nih. Arah geraknya ke kiri, arah medan magnetnya ke dalam, maka gaya Lorentz-nya ke bawah. Nah, ini berlawanan nih. Kalau dia besarnya sama, maka ya dua-duanya lolos gitu. Ya, keduanya lolos. Oke. Sampai sini dulu pembahasan tentang dasar gaya Lorentz gitu ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.